Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman. Baik hewan maupun manusia sama-sama ciptaan Allah. Yang membedakan antara hewan dan manusia adalah manusia memiliki akal, sehingga bisa berperilaku yang berbeda dengan hewan. Namun manusia dan hewan sama-sama akan mengalami kematian. Pertanyaannya adalah, apakah ruh hewan sama dengan manusia akan dicabut malaikat maut? Tema ini masuk ke dalam perkara-perkara yang dalam ilmu tauhid masuk kategori al-samiyat. Artinya kita tidak bisa merasionalisasikannya karena persoalan ruh sampai saat ini tidak dapat dideteksi oleh kecanggihan teknologi. Membicarakan ruh sama seperti membicarakan mengenai di mana persisnya surga, neraka, atau seperti apa kehidupan setelah mati. Persoalan seperti itu hanya bisa dipahami dengan dalil. Walau bagaimanapun, para ulama bukannya tidak mengusahakan menjawab pertanyaan ini dengan detail, bahkan dijadikan karya khusus. Namun ada juga yang menolak karena kita tidak boleh kelewatan berijtihad dalam persoalan yang tidak diketahui kecuali dengan dalil. Saya mengambil contoh laman bernama islamkai.info. Menurut laman ini tidak seperti persoalan ruh manusia yang ada dalilnya dengan jelas. Persoalan ruh hewan menurutnya tidak ada dalil yang sahih baik dari Al-Quran maupun hadis. Yang ada adalah riwayat yang kualitasnya sebenarnya lemah. Bahkan penulisnya mencantumkan penilaian hadis oleh Al-Albani kalau hadis ini palsu. Riwayat tersebut terdapat dalam kitab Al-Du'afa, kumpulan hadis-hadis dhaif yang dikompilasikan oleh Al-Uqaili. Ajalnya hewan itu seluruhnya baik kutu, serangga, belalang, kuda, keledai, sapi, dan hewan lainnya. Ajalnya adalah pada tasbihnya. Ketika hewan tersebut berhenti bertasbih atau mensucikan Allah, maka Allah mencabut nyawanya, bukan malaikat maut yang mencabutnya. Laman ini tidak melanjutkan penjelasan hadis ini lebih lanjut. Penjelasan utamanya mengarah pada penegasan bahwa sebaiknya kita tidak bertanya sesuatu yang sebenarnya tidak ada dalilnya dalam syariat. Lebih lanjut, kita mengikuti saja apa yang ada dalilnya, dan diam untuk sesuatu yang tidak ada dalilnya. Orang yang memperdalam hal-hal yang gaib dan tidak ada dalilnya, menurut artikel tersebut sudah disindir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ungkapan halaka al-mutanati'un, celaka orang-orang yang berlebihan. Meskipun demikian, penulisnya kembali mencantumkan riwayat yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anha dan terdapat dalam Musnad Abdur Razak. Riwayat itu juga diriwayatkan oleh Ibnu Jarir Al-Tabari dan Al-Baihaqi saat menafsirkan ayat 38 dari surah Al-An'am. Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat juga seperti kamu. Tiadalah kami alpakan sesuatu pun dalam Alkitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan. Seluruh ciptaan akan dibangkitkan di hari kiamat. Hewan ternak yang melata, burung, semuanya akan dibangkitkan. Kemudian karena keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat itu ia memanggil hewan yang bertanduk lalu berkata, jadilah kalian tanah. Karena itulah orang kafir pada berkata, agar tidak terkena azab yang terdapat dalam surah An-Naba ayat 40. Seandainya saya menjadi tanah saja. Riwayat ini terdapat diantaranya juga dalam kitab Al-Dur Al-Mansur fi Al-Tafsir bil Al-Maksur karya Al-Syuyuti, bahwa hewan misalnya Al-Hasyarat atau serangga uga dicabut ruhnya layaknya manusia saat mati. Mengutip pernyataan Ibnu Abi Zaid dalam kitab Ar-Risalah, di mana ia mengutip hadis yang diriwayatkan oleh Al-Tabarani, bahwa malaikat Israel pernah berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, demi Allah, wahai Muhammad, seandainya aku berkehendak untuk mencabut nyawa nyamuk, saya tidak mampu melakukannya sampai Allah mengizinkanku untuk mencabutnya. Dari berbagai kutipan tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa para ulama sebenarnya sepakat kalau hewan memiliki ruh atau nyawa layaknya manusia. Karena hewan digolongkan sebagai ummah layaknya manusia. Berdasarkan nas Al-Quran, ulama juga sepakat tidak ada azab atau pahala pada hewan. Namun ulama hanya berbeda pendapat apakah hewan diambil nyawanya oleh malaikat Israel layaknya manusia atau oleh Allah langsung. Menanggapi pertanyaan ini, ada yang berupaya menjawab dengan menghadirkan riwayat yang mendukung. Ada yang menghindari dengan dalil bahwa yang tidak ada dalil sahih dalam Al-Quran dan hadis sebaiknya tidak dibahas. Wallahu a'lam bishawab.